Rekam dulu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita coba share screen mengenai mata kuliah Pancasila ini yang pertama. Oke ya, mudah-mudahan lancar ya, tidak ada hambatan. Oke, si lancar nih ya. Tadi mata kuliah yang pertama itu beberapa kali hang ya, hang dan akhirnya mengulang ya, dan akhirnya menghabiskan waktu. Alhamdulillah ini lancar ya. Oke, pendidikan Pancasila ya. Nah, pertama yang harus kita pikirkan itu adalah bagaimana peran Pancasila. Peran Pancasila. Sebagaimana kita ketahui bahwa Pancasila itu adalah ideologi negara. Ideologi itu sebagai apa ya? Ciri khas ya, apa ya? Kalau dibilang itu ideologi. Berasal dari kata ideal ya, suatu yang ideal, suatu yang patokan ya, suatu yang menjadikan negara itu memiliki suatu yang beda gitu ya, suatu yang beda itu ideologi negara. Pancasila itu adanya lima sila itu ya. Sini teman-teman insya Allah hafal ya Pancasila ya, jangan sampai nggak hafal ya. Terus kalau dulu zaman saya itu ada namanya P4 ya, ketika SMP ya, SMA ya, itu ada namanya P4 ya. Nah di situ akan diajarkan bagaimana Pancasila itu ya. Pancasila, terus butir-butir itu ada namanya butir-butir Pancasila ya. Dulu itu ada namanya butir-butir Pancasila, itu menjelaskan dari isi sila-sila Pancasila ya. Mungkin kalau sekarang teman-teman masih belajar butir-butir Pancasila. Pernah belajar? Enggak kali ya? Tidak spesifik, Pak. Spesifik. Iya. Spesifik, jadi turunan dari Pancasila. Jadi sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, itu dijelaskan lagi dalam butir-butirnya ya. Terus yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dijelaskan lagi butir-butirnya. Yang ketiga, persatuan Indonesia, ya dijelaskan lagi butir-butirnya. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam perwakilan, ya dijelaskan lagi dalam butir-butirnya. Lalu yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya itu ada lagi butir-butirnya itu ya. Dulu seperti itu. Nah, sekarang ya mudah-mudahan jangan sampai katanya sih ya, nggak tahu tuh di mana gitu ya. Itu ada ya. Jangankan butir-butirnya, Pancasilanya aja dia tidak hafal ya. Nah, ini apalagi dia warga negara Indonesia lagi kan. Aduh, ya memalukan ya. Katanya ideologi ya, katanya sebagai cerminan ya. Tapi kok nggak hafal gitu loh. Nah, ini bahaya nih nggak hafal. Kenapa? Jangan sampai Pancasila itu hanya sebatas di lisan saja ya. Jangan sampai bagaimana mau dibilang seorang Pancasilais ya kalau Pancasila saja tidak hafal. Ya, baru sebatas lisan saja tidak hafal ya. Nah, ini mengaku sebagai Pancasilais ya. Jangan sampai seperti itu. Nah, kita harus meresapi pertama ketuhanan Maha Esa ya sebagai ideologi ya. Nah, di sini kita harus meyakini bahwa negara ini mengakui adanya Tuhan ya. Tuhan itu berarti apa? Agama ya. Berarti negara ini mengakui adanya agama. Ya. Tidak memperdebatkan agama ya dengan dasar negara yang lain. Karena jelas sekali dalam Pancasila itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Negara ini mengakui adanya Tuhan ya. Negara ini mengakui bahwa Tuhan itu ada. Nah, lalu ya dari mengakui adanya Tuhan itu, maka kalau orang yang bertuhan, orang yang memiliki Tuhan, ya, maka dia akan menjadi manusia sebagaimana manusia, ya. Bukan sebagai sebagai hewan gitu ya.
orang yang bertuhan dia akan makan manusia sebagaimana manusia. Oleh karena itu dikatakan kemanusiaan, ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, ya. Orang yang bertuhan, yang memiliki Tuhan, ya, dia akan melakukan manusia sebagaimana manusia, ya, yang memiliki adil dan beradab, adil dan adab, ya, adil dan adab. Nah, manusia yang adil itu adalah yang dapat memposisikan segala sesuatu itu berdasarkan porsinya, ya. Adil itu bukan berarti 50-50, ya. Adil itu bukan berarti 50-50, bukan, ya. Adil itu adalah bagaimana posisinya, ya. Dia bisa diporsikan sesuai dengan posisinya masing-masing. Contoh misalkan teman-teman, ya. Ada yang punya adik misalkan masih TK, ya. Terus teman-teman udah pada kuliah. Karena berdasarkan adil itu katanya 50-50 sama, ya, maka uang jajan adik teman-teman itu yang masih TK itu disamakan dengan teman-teman yang udah kuliah. Itu adil nggak? Enggak kan? Makanya anak TK paling jajannya apa gitu ya, masih diberikan oleh orang tuanya. Tapi teman-teman yang sudah kuliah bahkan mungkin sudah ngekos, tapi kalau masa pandemi ini kayaknya belum ya. Ya intinya kalau ini yang pastinya uang jajannya beda lah ya. Orang yang masih TK dengan udah kuliah atau bahkan SMA ya pasti beda gitu loh. Nah inilah yang membedakan teman-temannya. Itu yang namanya adil. Ya. Jadi adil itu bukan berarti sama. Ya. Adil itu bukan berarti 50-50 atau 50-50. Adil itu adalah bagaimana bisa memposisikan sesuai dengan porsinya masing-masing. Itulah adil. Ya. Nah inilah ya. Yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Beradab. Nah, ini penting ya. Adab ini sering dilupakan. Bahkan menjadi sesuatu yang hilang sekarang. Ya. Kalau dulu mungkin ada namanya pendidikan budi pekerti. Ya. Nah, tapi nggak tahu sekarang ya. Nah ini adab. Ya. Adab ini sesuatu yang sekarang ini dilupakan. Banyak orang yang berilmu tapi tidak beradab. Ya. Bahaya nih. Ya. Orang yang berilmu tapi tidak beradab. Akhirnya apa? Menjatuhkan orang lain, memfitnah orang lain. Ya. Menjelek-jelekan orang lain. Nah, ini dia padahal tingkatan yang paling tertinggi apa tuh ya. Nah, tapi tidak mempunyai adab. Nah, ini bahaya ya. Pancasila ini ya, dengan adanya orang yang mengakui Tuhan, orang yang mengakui Tuhan itu seharusnya dia itu layaknya manusia sebagaimana manusia ya yang memiliki perasaan adil dan juga memiliki adab. Nah, itu turunan dari Pancasila itu ya. Nah, kalau masing-masing manusia ini sudah seperti itu ya, sudah seperti manusia dan dia memiliki prinsip adil dan beradab ya, maka mereka akan mudah untuk dipersatukan ya, makanya namanya Persatuan Indonesia dalam sila ketiga ya. Nah, manusia tidak akan pernah bisa bersatu kalau masih belum ada ketidakadilan ya. Kalau masih ada perbedaan-perbedaan dalam masalah hukum, perbedaan perlakuan ya, bagaimana mau bisa bersatu ya? Yang hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah ya. Bagaimana kita bisa bersatu kalau seperti itu kan? Sila keduanya aja atau bahkan jangan-jangan mohon maaf sila pertamanya saja mungkin belum tamat ya. Jangan-jangan masih belum mengakui adanya Tuhan nih. Jangan-jangan masih mengakui bahwa dirinya lah yang paling hebat ya. Nah, ini bahaya teman-teman ya. Nah, jangan-jangan sila pertamanya saja yang menjadi landasan utamanya saja jangan-jangan belum selesai ya. Jangan-jangan dia masih belum mengakui, belum merasa kalau Tuhan itu ada. Nah, ini bahaya ya. Ini bahaya. Kenapa saya bawa nama Tuhan? Karena Pancasila itu juga membawa nama Tuhan kan, ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Pancasila itu membawa nama Tuhan, ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Nah, dari
ketuhanan yang Maha Esa itu diharapkan manusianya menjadi manusia, ya, menjadi manusia, memperlakukan dirinya seperti manusia dan memperlakukan orang lain juga seperti manusia, ya, yang adil dan beradab, ya, adil dia sesuai dengan porsinya, adab dia menjaga sopan santunnya, jangan mentang-mentang misalkan dia tahanan atau jangan mentang-mentang ini orang apa ya dibilang apa misalkan yang kerja apa teroris lah gitu ya, diperlakukan semena-mena, itu tidak beradab itu, ya. Itu tidak beradab. Bahkan menangkap maling pun ya, itu kita jangan sampai menyiksanya, ya. Ini jelas misalkan ini jelas-jelas maling, ketahuan maling gitu ya. Benar-benar maling udah ada buktinya. Nah, tetap kita harus jaga adab di situ, ya. Jangan sampai kita diperlakukan tidak adil, ya. Nah, atau tidak beradab misalkan mohon maaf ya, ditelanjangin gitu kan. Lalu dibakar ya, ditelanjangin lalu dibakar, itu tidak beradab. Apalagi kalau misalkan dia belum terbukti sebagai maling, dia belum terbukti sebagai orang yang bersalah, tapi sudah dilakukan semena-mena, wah itu sangat-sangat tidak Pancasilais, ya. Itu sangat-sangat tidak sesuai dengan Pancasila, ya. Sangat tidak sesuai dengan Pancasila yang ada, ya. Nah, itu ya. Itu sila kedua itu baru sila kedua, teman-teman ya. Pemahaman kita tuh harus melekat ya, Pancasila harus melekat. Jangan sampai kita itu tertipu ya dengan orang-orang yang mengaku Pancasila ya. Tapi mohon maaf ya, sila pertama saja pun mereka enggak ya. Mereka tidak mengakui adanya Tuhan ya. Mereka kalau dibilang kamu agamanya apa? Kok bawa agama sih? Ya jelas loh. Jelas bawa agama. Orang Pancasila itu yang pertama itu adalah agama ya. Ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Harus jelas bahwa agama. Orang Pancasila itu adalah beragama kok. Ketuhanan yang Maha Esa yang pertamanya. Nah, dari situ jadi kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya. Lalu yang ketiganya persatuan Indonesia. Ya. Nah, dari perlakuan yang adil, ya kalau sudah adil itu sudah tegak, adab itu sudah tegak, adab itu pasti sopan santun, tata krama, ya itu adab. Ya. Walaupun lebih luas lagi sebenarnya, tapi sering diartikan seperti itu ya. Nah, kalau kita sudah sopan santun, tata krama, pasti ya akan mudah bersatu. Ya. Persatuan itu akan terwujud. Ya. Persatuan itu akan terwujud ketika kita saling menjaga. Ya. Kenapa kita sekarang susah bersatu? Orang saling menzolimi, ya. Gimana mau bersatu? Ya. Orang kita saling menyakiti, ya gimana mau bersatu? Orang tidak diperlakukan adil, ya nggak akan bisa bersatu, ya kan? Pasti itu kok kok seperti itu. Yang ini kok diperlakukan seperti ini, kan? Pasti ngapain kita bersatu, kan? Jadi harus adil dan beradab dulu, ya. Adil dan beradab. Pasti akan menjadi persatuan, otomatis, tidak usah dipaksa-paksakan. Ya, otomatis akan bersatu bangsa ini kalau sudah adil dan beradab. Pancasila sendiri kok ya yang menyatakan itu kan. Ketika kita sudah bersatu ya, barulah adanya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat ya. Rakyat ini akan dipimpin oleh hikmat. Hikmat itu apa? Kebijaksanaan ya. Sebenarnya hikmat itu sebenarnya artinya kebijaksanaan. Hikmah itu dari bahasa Arab, hikmah itu sesuatu yang pelajaran yang sangat dalam ya. Dengan suatu ilmu ya, kebijaksanaan ya. Dan hikmah kebijaksanaan yang dipimpin kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dan permusyawaratan ya. Dengan sistem permusyawaratan, bermusyawarah ya. Dengan sistem bermusyawarah. Lalu siapa yang bermusyawarah? Rakyat yang dipimpin oleh hikmat. Artinya apa? Bukan sembarang rakyat ya. Mohon maaf ya. Kalau saya ya, menyatakan yang namanya demokrasi itu tidak sama dengan sila keempat. Ya. Yang namanya sila keempat itu ya sistem musyawarah, ya. Bukan demokrasi. Demokrasi itu one man one vote kan? One man one vote. Bedanya apa dengan sistem musyawarah di sila keempat? Jauh ya bedanya. Pada sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Jadi rakyat yang memimpin, tapi rakyat yang memiliki hikmah, yang berilmu maksudnya, ya. Jadi bukan sembarang rakyat, ya. Bukan sembarang rakyat.
yaitu rakyat yang berilmu yang melakukan kebijaksanaan, ya, memimpin dengan cara musyawarah, ya, memimpin dengan cara musyawarah. Nah, sehingga yang bermusyawarah ini bukan lagi semua rakyat, artinya rakyat-rakyat pilihan yang berilmu, mereka lah yang bermusyawarah, mereka yang memiliki kompetensi, yang memiliki ilmu, yang memiliki wawasan yang lebih, ya, karena kan semua orang kan beda ya teman-teman ya, semua orang tuh beda ya. Ada yang mungkin yang pintar, ada yang mungkin kurang pintar, ya. Ada orang yang pendidikannya sampai mungkin profesor, doktor. Ada orang yang mungkin tidak sekolah, ya. Ada orang yang mungkin sekolahnya hanya baru tamat berapa, kan? Nah, ini semua beda, ya. Nah, itu semua harus dibedakan, ya. Kenapa? Ini untuk hikmah, ya, untuk hikmah atau untuk sesuatu yang berilmu. Rakyat yang memiliki ilmu, pilihan-pilihan, ya, orang-orang yang terpilih inilah yang memimpin, ya. Jadi tidak diserahkan seluruhnya kepada seluruh rakyat, ya. Mohon maaf ya, tidak seperti itu terjemahan dari sila keempat. Sila keempat itu jadi dia dipimpin oleh rakyat yang memiliki hikmah, memberikan kebijaksanaan sehingga adanya kebijaksanaan, ya, bukan lagi diserahkan pada seluruh rakyat, ya. Teman-teman, sekarang saya tanya, misalkan ya, insya Allah ya, mudah-mudahan nih teman-teman pasti semuanya lulus S1, ya kan? Amin ya. Amin. Nah, lulus S1, lalu teman-teman kuliah lagi sampai S3, bahkan sampai profesor doktor, ya. Lalu ketika udah profesor doktor, teman-teman mengikuti pemilu misalkan ya. Mengikuti pemilu. Nah, begitu mengikuti pemilu, nah mohon maaf, di sebelah teman-teman itu misalkan ya, ada seorang wanita yang pekerjaannya mungkin ya, kurang baik lah ya. Seorang wanita yang kerjanya kurang baik dan mungkin dia sekolah SD aja mungkin nggak tamat. Ya. Nah, tapi begitu teman-teman memberikan suara, ya, begitu teman-teman memberikan suara, ternyata suara teman-teman itu kira-kira dibedakan nggak sama dia? Tetap satu kan ya? Walaupun kita itu profesor doktor, ya, tapi begitu disandingkan dengan orang yang, mohon maaf ya, mungkin sekolah saja tidak tamat, ya, ya dengan sistem one man one vote itu ya akan menjadi sama kan? Ya, itu saja ketika kita ngambil hak suara kita ya. Kalau enggak, lebih rugi lagi sebenarnya ya. Lebih rugi lagi ya. Kalau kita yang sudah berilmu ini ya, kita meninggalkan itu, wah itu lebih celaka lagi ya. Lebih celaka lagi. Justru kita yang sudah berilmu ini ya kita harus ambil itu semua ya. Kalau bisa kita harus berperan di depan ya, menjadi lokomotif ya. Jangan sampai ya suara-suara kita ini diambil oleh orang-orang yang pendidikannya kurang ya. Tidak. Nah, justru ketika kita pemilu, kita harus ambil suara kita ya. Walaupun ya mungkin ya kita agak kecewa kan. Ilmu kita di sana mungkin tidak terpakai kan, cuman apa sih ilmu cuman nyoblos atau nyontreng ya. Atau nyoblos atau nyontreng ya kan. Nah, ya mau nggak mau kita ikuti dulu daripada suara kita diambil oleh orang lain yang mungkin pendidikannya lebih kurang ya dari kita kan. Nah, inilah ya mengapa saya bilang sila keempat itu sebenarnya tidak sesuai dengan demokrasi ya. Demokrasi itu tidak sesuai dengan sila keempat ya. Karena demokrasi itu cenderung menyamakan, semuanya sama ya. Sedangkan dalam sila keempat itu menyatakan tidak sama ya. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan ya. Jadi rakyat memimpin tapi ada hikmah ya. Bukan sembarang memimpin ya dalam sila keempat itu. Yang memberikan kebijaksanaan itu bukan sembarang memimpin, rakyat yang memimpin, tapi rakyat yang memiliki hikmah, yang memiliki ilmu, ya. Rakyat yang memiliki latar belakang yang baik, yang memiliki hikmah, sehingga mereka bermusyawarah untuk memimpin negara ini. Nah, jadi bukan semuanya diserahkan pada rakyat. Kenapa kita
seperti ini kan ini juga sebenarnya baru ya teman-teman ya, semenjak reformasi kemarin ya. Semenjak reformasi kemarin itu semuanya disahkan pada rakyat, sebenarnya ya nggak benar 100% ya. Tidak benar 100% seperti itu ya. Justru bisa jadi yang dulu itu bisa jadi itu ada benarnya juga, tapi juga bukan berarti benar 100% juga ya. Nah, justru di sini kita harus sering melakukan evaluasi dan kita lihat bagaimana Pancasila ya, bagaimana Pancasila ini mengatur ya. Pancasila ini yang mengatur sebagai cerminan bangsa Indonesia ini, karakter bangsa Indonesia ini ya seperti apa gitu loh ya. Jangan sampai kita silau dengan negara lain ya, lalu memaksakan ideologi dia ya dengan ideologi Pancasila ya. Kita katakan demokrasi itu adalah sila keempat ya. Salah ya. Nah, jadi sila keempat ini sangat dalam teman-teman ya. Setelah bersatu, nah ini lagi-lagi ya, harus berkaitan ya. Lagi-lagi harus berkaitan. Setelah bersatu, ini nggak bisa kalau nggak bersatu nih ya. Tunggu bersatu dulu. Setelah bersatu barulah rakyat itu bisa terpimpin kan. Orang yang berpecah belah gimana mau dipimpin ya? Orang yang berpecah belah, saling perang antar warga, antar suku ya, antar wilayah ya. Ini nggak akan bisa bersatu ya, nggak akan bisa bersatu. Ya, lalu mau dipimpin ya mungkin ya nggak akan efektif lah ya. Kenapa? Karena mereka sih juga belum bersatu kok. Gimana mau mentaati orang mereka juga pengennya punya masing-masing ya, punya masing-masing kan. Nah, gimana mau dipimpin oleh rakyat ya, oleh rakyat yang memiliki hikmah ya, rakyat yang memiliki hikmah. Toh juga mereka belum bersatu gitu kan. Kenapa mereka belum bersatu? Karena mereka belum diperlakukan adil dan beradab. Kenapa mereka tidak bisa ini ya. Tadi saya nge-save gitu ya. Nge-save kita kuliah yang sebelumnya. Bagaimana mereka adil dan beradab? Bagaimana mereka manusiakan manusia? Lagi-lagi balik lagi. Apakah mereka mengakui adanya Tuhan? Nah, itu kuncinya. Ya. Itu kuncinya, ya. Ketika seorang itu sudah mengaku adanya Tuhan, mengaku itu bukan sekedar tahu ya, tapi juga merasa namanya gimana ya. Kalau misalkan kita kan mengakui ada bos ya, ada orang tua. Nah, pasti kalau ada orang tua tuh waktu masih kecil pasti ini takut kan kalau akan suatu kesalahan kan, wah nanti dimarahin sama ibu sama bapak kalau salah gitu kan. Nah, begitu pula orang yang mengakui adanya Tuhan. Tuhan itu lebih daripada orang tua kita. Ya, pengawasannya itu lebih daripada orang tua kita, ya. Orang tua kita mungkin tidur, ya. Orang tua kita mungkin pergi, ya. Tapi kalau Tuhan itu tidak pernah tidur, tidak pernah pergi, selalu mengawasi kita, pasti akan merasa, waduh, kalau saya berbuat salah, ini nih bisa dicatat nih, gitu kan. Sebagai seorang yang beragama gitu ya, seharusnya kita akan merasakan itu, ya, merasakan itu sehingga ketika kita memperlakukan segala sesuatu, ya kita memperlakukan manusia itu sesuai dengan perikemanusiaan, ya. Dan ya muter-muter itu aja sih teman-teman ya, muter-muter itu aja, ya. Ngakui Tuhan pasti akan melakukan manusia sebagaimana manusia, lalu dia akan berlaku adil, dia akan beradab, ya. Lalu setelah adil dan beradab itu sudah terwujud, pasti akan bersatu. Ya, setelah bersatu, dipimpin. Ya, ada pemimpin. Ya, ketika sudah bersatu, pasti akan ada pemimpin. Ya, tidak akan bisa dipimpin kalau orangnya belum bersatu. Ya. Nah, yang pemimpinnya pun juga tidak sembarangan pemimpinnya, yaitu rakyat yang memiliki hikmah dalam memberikan kebijaksanaan. Ya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Pancasila itu sebenarnya dalam loh ya, dalam kehidupan sehari-hari kita nih kalau kita lihat tuh bagaimana urutan-urutannya ya dari sila pertama sampai sila kelima. Ini belum sila kelima ya. Ini baru sila keempat ya. Itu rakyat yang memimpin dengan hikmah ya. Dengan hikmah, dengan ilmu ya. Dengan ilmu, makanya dibutuhkan satu ilmu ya. Adanya ilmu. Nah, dan kebijaksanaan ya. Dan bermusyawarah ya. Jadi orang-orang yang terpilih ini ya, yang memiliki hikmah ini, mereka bermusyawarah ya.
Jadi yang bermusyawarah itu bukan orang sembarangan dan memimpin negara, ya. Ini orang-orang yang memang memiliki hikmah dan kebijaksanaan. Nah, ini sesuai dengan sila keempat, ya. Sehingga terwujudlah yang namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, jadi awalnya gimana? Orang yang mengakui adanya Tuhan, dia akan melakukan manusia sebagai manusia dan berlaku adil dan beradab. Mereka semua bersatu, ya. Lalu mereka dipimpin oleh seseorang yang memiliki hikmah dan kebijaksanaan. Mereka saling bermusyawarah dan akhirnya muncullah suatu hukum yang adilnya itu untuk seluruh, ya, untuk seluruh rakyat Indonesia. Nah, inilah ya Pancasila, ya. Nah, seperti itulah Pancasila urutannya, ya, dari segi urutan. Nah, begitu pula ketika kita melihat bagaimana burung Garuda, ya, yang di dadanya itu ada Pancasila, ya. Ketuhanan yang Maha Esa itu di tengah-tengah, yang menjadi pusat, ya. Ketuhanan itu menjadi sentral, ya, dari sila-sila yang lainnya, ya, posisi-posisinya, ya, sehingga semuanya itu diatur oleh ketuhanan yang Maha Esa, ya. Nah, itulah ya. Bagaimana ini Pancasila itu berperan, ya, berperan dalam kehidupan kita, ya, sebagai pemersatu bangsa. Nah, fenomena saat ini, ya, terjadinya perang antara warga, ya, itu sering tuh di daerah mana tuh dulu yang terkenal itu dulu, ya, udah lama sih alhamdulillah nggak pernah ada lagi, ya, itu di Palmeriam, ya, dengan di Berlan tuh terakhir tahun 2000, ya, tahun 2000, ya. Lalu pernah juga terjadi di apa tuh eh daerah-daerah Pasar Rumput, ya, sebelah sana juga sering terjadi perang antar warga, ya, tapi saya sekarang udah alhamdulillah nggak lagi, ya, dulu, ya. Nah, ini suatu fenomena yang saat ini sering terjadi, ya, perang antar warga. Bukannya di situ aja sih, di Manggarai juga pernah terjadi, ya, terus daerah lain, ya. Nah, ini merupakan suatu fenomena menurut saya. Kenapa? Kita kan sebagai bangsa Indonesia yang memiliki karakter Pancasila, artinya persatuan. Kenapa bisa perang, kan? Lalu perang antar suku, ya. Nah, ini juga kan seharusnya kita sebagai bangsa besar yang memiliki ideologi Pancasila ini harusnya tidak seperti itu, ya. Nah, fenomena saat ini, ya, pasti mereka tidak mengenal Pancasila dengan baik. Ya, mereka hanya mungkin tahu hanya Pancasila, Pancasila, kan? Tapi tidak tahu apa, disuruh sebut satu persatu bisa jadi nggak hafal mereka, ya. Lalu ada lagi fenomena pejabat negara yang tidak hafal Pancasila. Nah, ini bahaya, ya. Bahaya. Kenapa? Bagaimana mereka bisa mengakui sebagai seorang Pancasilais kalau di lisan saja mereka tidak tahu, ya. Kalau dihafal saja mereka tidak hafal. Nah, ini bahaya, ya. Ada lagi tuh, ya, dulu, ya, duta Pancasila tidak hafal Pancasila. Memalukan banget itu, ya. Gitu suruh baca Pancasila di depan umum, ya, ternyata tidak tahu, dia tidak hafal, ada yang tidak hafal. Bahaya nih. Katanya duta Pancasila, aku tidak hafal Pancasila. Memalukan, ya. Nah, yang terakhir, ya, mengkebiri Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila. Wah, ini bahaya, ya. Karena Pancasila itu adalah satu kesatuan. 5 sila itu satu kesatuan yang tadi saya jelaskan, ya. Saling keterkaitan. Kenapa bisa terjadi ini? Karena ini sebelumnya. Kenapa bisa nggak terjadi ini? Karena ini sebelumnya. Ya, kenapa sini? Karena ini lagi, gitu kan. Yang awalnya itu dari ketuhanan yang Maha Esa. Dari ketuhanan yang Maha Esa itu menjadi kemanusiaan yang adil dan beradab. Dari kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi bersatu, ya. Dari bersatu, maka akan adanya pemimpin, ya, pemimpin yang memiliki hikmah, kebijaksanaan, dan bermusyawarah. Nah, dari situlah muncul keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini satu kesatuan rangkaian, nggak bisa dihilangin satu-satu, ya. Hancur kalau ada yang hilang di sana, ya. Ini satu rangkaian ini, nggak bisa jadi 3 jadi 1, ya. Ini satu rangkaian rangkaian utuh ini Pancasila, ya. Jangan diacak-acak, ya. Nah, ini bahaya, ya, mengkebiri Pancasila, ya. Ini satu kesatuan ini, 5 ini satu kesatuan ini, ya. Inilah fenomena, ya, yang terjadi saat ini. Kenapa? Ya, karena mereka tidak mengenal dan tidak mengetahui Pancasila secara baik, ya. Atau mungkin bisa jadi niatnya memang tidak seperti itu, ya.
Ini bisa jadi niatnya memang ingin menghilangkan Pancasila, ya. Jangan, ya. Ya, jadi seperti itu teman-teman ya. Kenapa jadi hal-hal yang seperti itu ya. Oke. Nah, ini sebenarnya tadi sudah saya jelaskan ya. Nah, tugasnya ya. Coba Anda renungkan dan tuliskan ya mengenai sila-sila dan Pancasila, keterkaitan antara sila satu dan lainnya dalam kehidupan sehari-hari ya. Tadi sebenarnya saya sudah jelasin lengkap ya. Nah, panjang lebar sudah saya jelaskan ya. Mungkin ya teman-teman tinggal mengulang kembali dengan bahasa teman-teman ya. Ini sebenarnya salah satu pemancing ya teman-teman yang tadi saya katakan ya, sistem pembelajaran kita itu SCL ya, Student Centered Learning. Jadi berpusat pada mahasiswanya atau studentnya, dan juga PBL ya, problem based learning. Misalkan nih ada problem nih ya, ada problem. Nah, disitulah teman-teman berusaha bagaimana pemecahannya ya, problemnya apa dan ini apa gitu ya, solusinya apa. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Mungkin ini saya serahkan dulu kepada setiap teman-teman ya, masing-masing dulu. Nanti ke depannya kita akan bikin small group ya, grup kecil mengenai problem-problem yang terkait dengan Pancasila. Ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Ini juga berhubung waktu di Zoom saya juga makin habis ya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau ada boleh silakan. Pak, saya mau nanya dong Pak, itu ya. absen itu gimana ya Pak? Ya? Absennya itu. Oh iya, absen nanti bisa saya kasih link nanti ya.